Salam engine on, brother Tamiya. Gaspol. Yo, selamat siang, sore, malam, subuh semua teman-teman. Ketemu lagi di channel Brother Tamiya Monglas Mini 4WD Indonesia. Halo, apa kabar semua? Salam sehat selalu. Semoga kalian tetap semangat ya di hobi Mini 4WD ini, Tamiya. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang velg karbon wheelset. Oke, seperti ini ya. Ini 4WD Racer. Nah, velg setnya seperti ini. Velg disc stroke 5 dan velg fin karbon yang seperti sudah kalian tahu semua. Dan ini ada versi Filipina dan buatan dari Jepang, dari kebetulan ini made in Japan ya teman-teman. Oke, nah kali ini gue akan bahas masalah velg ini nih. Sekarang kita bongkar ya guys. Sekarang telah ditemukan produk baru, ya ini velg seperti ini namun replika guys. Gila tuh. Replika guys. Gila tuh. Replika guys. Gila tuh. Tapi ya mantap lah, lokal punya ya sepertinya. Oke, langsung kita review aja. Velg seperti ini, nanti apa yang seperti ini itu ada guys. Apa aja perbedaannya nanti kita lihat. Oke, langsung saja teman-teman, simak videonya ya sampai habis. Info baru nih buat teman-teman nih yang belum tahu dan baru bergabung di hobi Mini 4WD ini. Langsung saja. Velgnya seperti ini guys. Nah, ini dia sama PACF juga nih, ada PACF, PAGF, dan PP plastik. Kalau PGF itu seperti yang velg-velg yang itu ya, rada empuk gitu ya, dia karakternya tuh PAGF itu. Ya pada umumnya PACF itu karbon. Oke, dan ini jenis apa nih? Ini yang pasti sih KW nih. Nah, ini karbon KW guys, seperti ini penampakannya. Velg apa gini? Dah, velg disc. Wow. Velg disc. Apalagi? Kita lanjut lagi di velg nih. Wow. Velg spoke karbon guys. Dibikin juga guys. PACF. Dia runnernya rada beda ya, pasti beda sih. Yang ori bukan seperti ini runnernya, seperti di video-video brother yang sebelumnya bisa kalian lihat, atau punya teman-teman bisa kalian cek. PACF untuk tampilan depan sih seperti ini ya. Nah, hampir sama nih, ada B21 nih hampir sama. Oke, spoke karbon. Lanjut lagi, ada apa lagi? Ini ada lagi nih. Ini kita nyebutnya velg apa nih? Velg spiral ya. Velg spiral, tampilan depan seperti ini. Nah, biasanya kalau di Tamiya nih, runnernya di sini ada bacaan Tamiyanya. Ini nggak tahu nih mereknya apa nih. Nggak tahu nih buatan mana. Setahu gue sih lokal sih. Oke, tapi mantap lah. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Ini PACF ya seperti ini penampakannya. Tapi kalau dipikir-pikir nih, velg karbon dari ini, spiral ini velg karbon dari mana ya? Mungkin kalau ini kan reinforce ada, lalu ini juga reinforce ada, ya kan? Nah kalau ini dari mana nih? Spiral karbon itu dari mana ya? Dari kit Tamiya sendiri kita juga nggak tahu dari kit yang mana. Atau teman-teman ada yang tahu? Silahkan komen di bawah, kasih tahu gue dong. Ini velg dari mana sih? Kalau yang versi Tamiyanya ya, ini dapat dari kit mana ataupun reinforce, kasih tahu dong. Silahkan komen di bawah teman-teman. Nih velg spiral nih karbon ya. Tapi terlepas dari ini, kita juga nggak bisa menutup ini ya,
kemungkinan bahwa di industri Tamiya atau Mini 4WD ini kan ada banyak macam yang produksi lokal ataupun di tempat-tempat lain lah, produk lokal itu pun seperti halnya ada Dinamo Setan atau sasis Super One, model TT ataupun yang lain-lain atau Cabo dan lain-lain gitu. Nah itu kan banyak yang produk-produk yang dibikin replika ya teman-teman ya, tapi tetap aja sih ada yang menggunakannya. Bahkan sampai detik ini pun teman-teman juga beberapa ada yang menggunakannya, bahkan dari FRB juga ada yang replika ataupun bahkan yang stabilizer, top stabilizer tuh ada loh guys, itu ada juga yang replikanya. Nah kali ini pelek nih, dan banyak sih body dan lain-lain juga banyak. Jadi apa perbedaannya pelek karbon yang replika ini dengan yang ori? Oke, langsung saja. Sekedar info buat teman-teman, bukan maksud mau bagaimana, tapi kita hanya berbagi info teman-teman. Oke. Lalu juga ada nih teman-teman yang pelek fin juga ada teman-teman. Ini KW nih. Nah, seperti ini ya. Perbedaannya apa? Oke, nanti belakangan simak video ini sampai habis, gua kasih tahu perbedaannya. Ini tapi menurut gue sih nih kualitasnya lumayan oke sih. Nah, gimana tuh? Replika tapi oke kualitasnya. Ini udah gua balance kebetulan. Kita cek ya. Ini gue pakai AS72 AO yang biasa standar, bukan hard shaft ya. Sekedar info aja, kalau yang AS hard shaft emang tuh dia lebih keras sih, cuma dia sebenarnya ukurannya tuh lebih kecil teman-teman. Jadi alhasil banyak yang pakai AS72 yang hard shaft itu kan kadang-kadang gear kalian suka seperti ngelos atau gimana. Sebenarnya bukan gear yang ngelos, tapi asnya memang lebih kecil. Nah kebetulan kesini-sini makin kita tahu kebanyakan pakai AS72 yang AO karena bisa lebih gigit di gearnya gitu. Yang bagus lagi sih ada yang versi jadulnya tuh, apa yang namanya lupa gue tuh. Pokoknya tuh harganya tuh lumayan lah, terakhir sih gue liat 300an tuh, ada 4 piece doang guys. Tuh as jadul sih, AS72 keras dan warnanya lebih seperti ini, putih kayak seperti standar. Oke, lanjutlah ini reviewnya nih. Kita pakai sasis standar SFM, gue kasih bearing. Oke, untuk mengeceknya langsung saja nih kita lihat ya. Tuh gila banget guys, ini kualitasnya nggak main-main loh, lumayan loh. Tuh untuk standar ya, ini belum gua apa ini nih tuh ya, cukup balance ya teman-teman. Ini belum gua apain padahal. Ntar nih kalau misalnya lebih rapi lagi nih bisa kita bubut peleknya dalamnya. Tapi ini lumayan loh, jauh banget sih untuk harga nih, jauh banget dari yang ori ya, jauh banget. Mungkin bisa 3/4 ya mungkin. Nah ini biasanya kalau teman-teman mungkin banyak yang tahu lah udah beberapa bagian, tapi ini nggak pernah dibahas di YouTube manapun ya. Nah tapi banyak juga sih yang beli, setahu gue nih udah ratusan. Mungkin banyak juga di sekitaran kalian yang udah memakai ini, cuma nggak ngeh aja. Oke, ya mungkin di STO50 pada pakai ini. Dan untuk regulasi yang lain sih belum pernah boleh sih pasti apalagi yang replika ya. Kalau untuk STO50 mungkin bisa, ataupun di regulasi damper style tuh yang versi Jakarta kan ada set damper, ada damper style ya. Nah damper style boleh menggunakan ini, ataupun yang di Jawa tuh ada loss damper ya, mungkin mereka juga pakai ini ya. Semua pilihan sih antara ori atau yang replika itu terserah teman-teman, baik lagi, dan tergantung penyelenggaranya boleh atau tidak, tergantung kalian juga mau pakai atau tidak. Nah mungkin di beberapa event yang kelas Fun Race atau Jurnas
di regulasi tertentu mungkin tidak akan boleh. Intinya sih ya tergantung panitianya sih. Nah, oke, perbedaannya apa? Ini cukup balance ya teman-teman. Edan sih. Kemarin gue udah nyoba di beberapa jenis pelek ini. Ini lumayan cukup balance lah. Dicari titiknya oke. Di perbedaan ini teman-teman. Ini untuk kualitas gue bilang oke. Lumayan lah, dan nggak sayang-sayang untuk nembus ya kan, dengan harga kan ini range harganya udah 100-an ke atas, 150, 200, bahkan yang ini pelek dis tuh udah 200-an ya kan. Edan sih, tapi emang wajar dengan part juga udah mulai terbatas ya kan. Oke, jadi perbedaannya ini teman-teman. Contoh kita ambil pelek apa nih, pelek dis. Pelek di situ ada perbedaannya sama yang ori ya. Ini yang replika dia sekilas hampir sama ya. Coba nih, gua ada pelek dis yang ori. Coba bisa kalian lihat perbedaannya apa. Nih, gua zoom lebih dekat. Nah, coba silahkan komen di bawah teman-teman. Ini pelek yang ori, ini yang replika. Nah, lihat perbedaannya apa. Seperti ini. Lalu runner dalamnya di bagian sini. Dan ini kita lihat. Nah, sekilas mirip ya teman-teman ya. Cuma runnernya ini lebih besar nih, titik-titiknya nih. Yang ori ini lebih kecil. Oke, untuk ukuran sepertinya hampir sama, tidak jauh beda sih. Nah, cuma warna di sini yang ori itu lebih dark. Dibikin pakai kuku bisa tuh, lebih dark warnanya, dan ini lebih hitam. Kalau yang replika di sini dia lebih kasar dia runnernya. Walaupun ada goresan juga, cuma lebih kasar di sini. Nah, itu perbedaannya. Lalu ada lagi nih, Spoky karbon. Nah, ini yang replika. Kita bandingkan yang ori. Ini ada ori nih kebetulan. Lagi gue bikin juga ada beberapa pesanan ya. Coba kita lihat perbedaannya. Gue deketin ya. Tuh, bisa kalian lihat ya. Runnernya beda nih. Yang replika dia lebih rada berantakan di bagian dalamnya. Yang ori itu lebih rapih titiknya. Nah, kita balik lagi. Nah, ini juga terlihat. Ini titiknya lebih besar. Ini lebih kecil. Dan bibir dalamnya dia lebih lebar nih, teman-teman. Tuh perbedaannya. Lebih mencolok sih. Cuma nih kalau ditembus mungkin ya rada-rada nggak ketahuan lah. Tergantung panitianya jeli atau tidak. Ini hanya sekedar info aja. Lalu dalamnya sini jika sudah dibubut bagaimana? Ya mungkin bisa nggak kelihatan juga kan. Nah, semua balik lagi ke penyelenggara, dia bisa membedakan atau tidak. Lalu untuk warna, nah warnanya nih dia lebih warna dope seperti yang tadi ya, lebih dope, sedikit abu-abu. Ini juga, ini tapi lebih kebanyakan hitam, warnanya lebih hitam dia, warna lebih hitam. Tuh. Ini gue pakai HP standar. Mungkin warnanya nggak akan gue edit biar terlihat perbedaannya. Tuh. Ini yang ori, ini yang replika. Ya beda ya, ini lebih hitam. Yang replika ini sedikit abu-abu warnanya. Yang ori. Seperti ini ya. Nah, ini bagaimana? Ini juga warnanya yang fin dia lebih hitam. Ya, untuk balance sih oke lah. Edan sih. Gue pikir nih kualitasnya hampir sama kayak yang kemarin-kemarin tuh yang banyak lah di pasaran. Yang sama karet ban tuh harganya berapa? Mungkin 18.000, 20.000 apa yang grosir ya. Gue sih tahu ya dapat segitu. Nah itu beda tuh bahannya. Kurang lah kalau itu. Ada spok 5 tapi
ini sejajar. Kalian pernah lihat ya, di sini bedanya kalau yang KW itu spok 5-nya tuh bulat, aslinya kan ada kayak runnernya ke dalam gitu. Kalau yang spok 5, kalau yang ori kan seperti ini, dia ada titik di dalamnya ya. Dia kalau yang KW itu cuma buletan doang, itu yang KW itu. Tapi belum keluar, apa nggak tahu apa belum dibikin atau gimana yang KW itu. Tapi setahu gue ini sih, ini baru berapa bulan ini gue temukan. Tapi kualitasnya ya oke. Herannya itu grade-nya oke lah, buatannya oke. Nih gue penasaran nih, dari kit mana ya kalau ini spiral tuh ada karbon, dari kit mana ya? Penasaran gue. Tapi ini dibikin, entahlah, ini kreasi seseorang dan anak bangsa lah, keren lah pokoknya. Mantap bro. Ini pelek disnya seperti ini, pelek finnya ini kebetulan buat STO 50, ada pesanan, dan gue juga ada confirm ke orang tersebut bahwa kita pakai yang replika untuk peleknya, dan kata dia nggak masalah, yang penting kualitasnya bang oke, kata gue. Ya karetnya sih tetap kita pakai ori lah, ntar kita pakai marun ori itu edan sih. Dan ini udah gue coba ya, coba kita tes yuk, kita kasih ban. Nah jadinya kayak gimana nih, kalau belum diapa-apain ya, ini belum di apa-apain loh. Tuh edan guys, lumayan loh tuh, balance. Coba satu lagi. Nah edan sih, cukup lumayan lah untuk ukuran KW itu modelnya begini. Ini masih random aja titiknya, gue masang karet ban ya. Pasang karet ban yang di titik pelek ada di video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke gitu aja sih infonya. Tapi ya kalau bisa sebelum kita kan juga jualan ya, paling tidak sih kalau emang ini kalian jualnya KW ya bilangnya KW, jangan bilang ori juga. Kasihan juga teman-teman yang baru-baru main Tamiya pada nggak tahu lalu kena screwed kan, kasihan juga mereka ya. Bukan maksud menggurui atau gimana, ini kita hanya info saja teman-teman ya. Semua baik lagi ke racer, pilotnya kalian ya, gimana kalian bermain secara fair play dan enjoy, gaspol aja terus. Oke. Edan sih pelek-pelek ini mantap, tidak kalah nih dengan pelek-pelek yang ini made in Japan bro. Wah ini bisa kegeser apa gimana nih harganya nanti. Oke lanjut teman-teman, salam engineer terus brother Tamiya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, mengulas Mini 4WD Indonesia. Yang penting semuanya sehat-sehat selalu dan enjoy terus main di hobi ini. Thank you sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam engineer, gaspol terus. Hell yeah.